menyinggung, berarti perpindahan status Mas Dedi ini dari warga sipil sekarang ke warga militer, Prof. Iya Ke betul. militer ya. Yang sekarang berarti punya konsekuensi dia nggak punya hak pilih dan nggak boleh dukung-mendukung dong, Prof. Di Nah, itu 2024. akibatnya kan begitu. Jadi Oke. pemberian pangkat militer kepada warga sipil itu dengan sendirinya apa? Mengubah status WNI sipil menjadi warga negara Indonesia militer dengan hak Hmm. dan kewajiban yang tadi saya katakan terbatas. Jadi supaya netral, maka hak pilihnya itu harus dicabut dan tadi tidak boleh dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu. Nah, itu ya. Hmm. Jadi itu konsekuensi hukumnya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Suteki, ini lagi rame terkait dengan Deddy Corbuzier ya, atau Deddy Cahyadi yang diangkat menjadi letkol tituler dari Hmm. TNI Angkatan Darat. Ya. Nah, jadi izin saya bacakan satu penggalan kalimat dari Tempo.co. Hmm. Deddy Corbuzier mengumumkan bahwa dirinya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel atau Letkol Tituler TNI AD pada Jumat 9 Desember 2022. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi dari pemerintah melalui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen pemberian pangkat ini diunggah Deddy dalam akun Instagram pribadinya @mastercorbuzier pada unggahan tersebut terlihat Deddy sedang mengenakan seragam TNI AD dan menggenggam dokumen sambil berjabat tangan dengan Prabowo. Nah, itu Hmm. Prof. Hmm. Nah, ini fotonya nih yang lagi viral. Nah, ini. Ya. Prof, dalam pandangan jenengan, pengangkatan Deddy menjadi letkol tituler ini tepat apa tidak, Prof? Kenapa nih? Baik, kalau kita mengatakan tepat apa tidak, tentu ada bicara tentang dasar hukumnya dulu ya, atau dasar Ya, oke. peraturannya lebih tepatnya ya. Iya, baik. Dasar peraturan pemberian pangkat letkol tituler ya kepada Dedi itu kan pada PP Peraturan Pemerintah namanya nomor 39 tahun 2010 Oke. tentang administrasi prajurit TNI. Ini kita pegang dulu ya. Hmm, Nah, baik. menurut PP ini pangkat tituler itu merupakan salah satu pangkat TNI khusus selain ada pangkat lokal. Jadi kalau kepangkatan di TNI itu ada namanya pangkat efektif, itu yang seperti biasa ya, dari TNI aktif dan seterusnya itu. Lalu ada namanya pangkat khusus, itu ada pangkat lokal dan pangkat tituler. Nah, di penjelasan pasal 5 ayat 2 huruf B, itu disebutkan bahwa pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Adapun jabatan yang dipangku orang yang dengan jabatan tituler, serendah-rendahnya adalah Letnan 2. Ini Hmm, pangkat terendah di prajurit perwira, saya sebutkan gitu ya. Kalau di perwira itu kan ada 10 pangkat, mulai dari Letnan 2 sampai kemudian jenderal. Nah, kalau jenderal. ada kata-kata paling rendah, ya, Hmm, paling rendah Letnan 2 berarti apa? Mungkin juga diberikan Letnan Kolonel, itu di level oke. yang ke-6 kan itu. Kalau Hmm, Letnan 2 itu di level yang ke-10, Letnan Kolonel itu di level yang ke-6. Di bawah hmm, kolonel tapi di atas mayor kan itu. oke. Nah, jadi selain sorry, sesuai dengan pasal 29 PP tadi administrasi prajurit TNI itu memang WNI yang diperlukan dan bersedia menjalankan tugas tertentu dinas keprajuritan di lingkungan TNI tentunya dapat diberi pangkat tituler. Betul ya? Oke, Nah, oke. jadi Betul, betul, dari betul. sisi hukum ya sah-sah saja Deddy Corbuzier itu menerima pangkat tituler letkol. Cuma yang aneh itu kan kenapa harus letkol? Kok tidak dimulai dari bawah itu ya? Dari Hmm, Letnan hmm, 2. Nah, mengingat apa? Tadi dia itu sebagai komponen cadangan dan Mas Deddy itu ya, Komcat namanya. Yang pengabdiannya di lingkungan militer juga masih minim ya toh? Tidak ada betul, betul. alasan kemendesakan untuk kepentingan perang, situasi darurat dan seterusnya. Nah, hal ini kan kalau kita perpanjang itu, wah ini bisa menimbulkan kecemburuan anggota TNI lainnya kan. Ada juga ini Iya, iya, iya. Mas
Akbar Faisal ya itu yang mengunggah di Hmm. Twitter itu lah, iya ini orang tua saya dulu aja berjuang begini-gini cuma pangkat begini, nah tiba-tiba orang wah gitulah ya itu ya komentar Iya. dari beliau yang saya kira memang untuk menjadi atau meraih kepangkatan di perwira apalagi itu susah payah ya untuk meraih pangkat di situ. Hmm. Nah Oke. jadi saya Hmm. katakan ingat di sini Deddy Corbuzier itu kan ya sebagai duta Betul. Komcat ya atau sebagai anggota Iya. Komcat saja dan anggota Komcat itu pangkat tertinggi mestinya itu hanya kapten gitu ya. Jadi Oke, oke. eh, kalau kapten itu kan di level ke-8 itu. Nah Iya, ini iya. sudah ke letkol itu memang jadi mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut soal bagaimana itu efek dari pemberian pangkat berupa letnan kolonel ini. Artinya Prof, saya konfirmasi ulang sekaligus bertanya kembali dalam pandangan hukum itu tidak salah Prof, atau seperti apa Prof dalam Nah, pandangan hukum? tadi saya katakan kalau Hmm. berdasarkan PP 39 2010 tidak ada salahnya di situ. Nah, Oke. cuma di sini yang tadi perlu kita tegaskan lagi ya eh, yang di PP nomor 39 2010 ya tentang administrasi prajurit TNI itu di pasal 5 ayat 2 huruf B mengenai pangkat tituler itu disebutkan tadi bahwa pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritan yang dipangkunya. Tadi sudah saya katakan Hmm. itu bisa paling rendah itu adalah letnan 2 dan kita ingat ya, setelah yang bersangkutan tidak lagi memangku keprajuritan maka pangkat tadi bisa dicabut kembali. Oke. Nah, konsekuensi dari sisi hukum kan banyak itu, Mas. Pertama, Hmm. misalnya orang yang diberikan pangkat tituler tadi, warga negara yang mendapatkan pangkat ini diberlakukan pula hukum militer. Jadi kalau nanti dia melakukan tindak kejahatan misalnya, itu yang mengadili bukan Hmm. peradilan umum, tapi peradilan Oke. militer atau mahkamah militer Hmm. itu. Ya, Dan ya, ya. apa? Ya tadi berada di bawah kewenangan peradilan militer sebagaimana Hmm. yang berlaku untuk prajurit. Kemudian yang kedua, pangkat tituler yang termasuk dalam pangkat khusus ini penggunaannya hanya berlaku selama yang bersangkutan menduduki jabatan keprajuritan tadi sebagai dasar Hmm. pemberian pangkat tersebut dan mendapat perlakuan administrasi terbatas. Jadi Oke, terbatas oke. selama tadi jabatan keprajuritan yang bersangkutan di sandang itu. Nah, nanti ada Hmm. memang rawatan-rawatan yang diberikan padanya itu ada rawatan kedinasan secara terbatas berupa apa? Penghasilan prajurit, rawatan Hmm. prajurit, rawatan Ya. keluarga prajurit, yaitu hampir disamakanlah dengan prajurit prajurit yang biasa. Hmm. Lalu ada Oke. lagi seseorang yang mendapat pangkat jabatan pangkat tituler tadi ya itu juga berhak mendapatkan tunjangan tadi sebesar Oh. 15% dari gaji Hmm. pokok prajurit. Nah, itu jadi Hmm. juga ada tapi ada lagi efek yang lebih nanti bisa kita bicarakan lebih lanjut lah mengenai ini hak pilih ya hak pilih. Hak pilihnya Hmm. itu konsekuensinya karena dia militer harus netral ya akhirnya hak pilih itu dicabut. Ya gitu Iya. itu dari Ya, sisi ya. hukum memang demikian, Mas. Ya baik, Impact. artinya ini, artinya kalau saya pertegas dengan poin terakhir yang jenengan singgung, berarti perpindahan status Mas Dedi ini dari warga sipil sekarang ke warga militer, Bro. Iya Ya ke betul. militer ya. Yang Iya. yang sekarang berarti punya konsekuensi dia nggak punya hak pilih dan nggak boleh dukung-mendukung dong, Bro, di Nah, itu 2024. akibatnya kan begitu. Jadi Oke. pemberian pangkat militer kepada warga sipil itu dengan sendirinya apa? Mengubah status WNI sipil menjadi warga negara Indonesia militer dengan hak dan Hmm. kewajiban yang tadi saya katakan terbatas. Jadi supaya netral, maka hak pilihnya itu harus dicabut dan tadi tidak boleh dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu. Nah, itu Hmm. ya. Oke, Jadi oke. itu konsekuensi hukumnya demikian. Oke, jelas berarti ya di situ ya. Ya, Oke, Prof. Tapi jenengan melihat motif lain nggak, Prof? Selain alasannya kan karena Mas Dedi itu punya komunikasi dan penguasaan medsos yang luar biasa, bagus ya. Terbukti kan followers, subscriber YouTube-nya itu hampir 20 juta iya betul, masalah. betul.
Eh, dari sini jenengan melihat motif lain nggak sih? Dan apakah motif-motif yang jenengan lihat tuh cukup mengkhawatirkan atau gimana, Bro? Ini yang kalau disuruh minta efek apa namanya motif lain itu yang memang ini motif apa lagi? Ini motif politik palingnya ke sana ya. Ya, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan itu ya Mas Daniel Simanjuntak itu ya, Hmm, itu kan memang alasan utamanya adalah kemampuan Mas Dedi ini sebagai influencer gitulah ya ceritanya betul, begitu. betul. Ya, Iya, nanti iya. tadi kan kenapa kemampuan influencer itu kita tekankan karena memang tadi followernya ya kemudian Hmm, subscribernya itu wah, jutaan tadi ya. Jadi diberikan kepangkatan itu dengan pertimbangan kemampuan khusus ya yang hmm, dibutuhkan TNI ini loh ya. Jadi iya, ini iya. titik tekannya di sini yaitu apa? Kapasitas komunikasi di sosial media, kemampuan dan Hmm, juga performance Deddy Corbuzier ini. Nah, diharapkan apa? Diharapkan yang bersangkutan bisa membantu TNI untuk menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka untuk hmm, menjaga pertahanan Republik Indonesia begitulah. Namun di sisi lain ini, Mas, dalam politik itu apa yang tidak bisa dihubung-hubungkan tuh? Tadi saya sudah ngomong itu ya. Jadi dalam iya. politik itu apa yang nggak mungkin dan semua bisa diatur dan apa punya Hmm, tendensi tertentu. Maka sampai orang mengatakan, wah politik kotor. Memang permainannya kadang begitu ya. Politik itu kotor ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh masuk dunia politik. Kalau umat Islam harus wajib tuh ya masuk dan hmm, mengerti tentang dunia politik. Nah misalnya ini kita kaitnya dengan pemilu 2024 nanti. Menhan hmm, sekarang itu kan seorang yang saya katakan masih berambisi ya untuk menjadi oke. presiden lah dengan tetap Gerindra akan mengusung beliau menjadi calon Iya, iya. presiden ya. Nah ini tentu saja membutuhkan pendukung kan gitu. Nah tadi Deddy Betul, betul. Corbuzier itu kan punya penggemar, follower ya, kemudian Iya. subscriber yang jumlahnya jutaan orang dan Dedi ini termasuk orang yang mudah untuk mengendalikan ya mengendalikan orang mengendalikan massa ya Hmm, bukan hmm, dengan hmm. hipnotis ya bukan maksud tapi kita akui lah ya kemampuannya dia untuk Iya, iya, iya. memengaruhi menjadi influencer sangat tinggi meski tidak secara langsung itu ya akan terjun langsung di bidang politis tapi politik praktis maksud saya kira sisi ini yang dibidik oleh Pak Prabowo ya untuk kepentingan politik tahun 2024. Ini benar apa enggak? Kita juga memprediksikan saja dan kita menilai ya. Akhirnya saya khawatir ya jika lama-lama nanti TNI akan terseret dan terjebak dalam politik praktis. Demi apa? Hmm, Demi kepentingan atau demi ambisi kepentingan tertentu dari pejabat negara tertentu. Nah ini karena kalau kita evaluasi lagi apakah ini tidak berbahaya? Karena apa? Karena TNI tidak lagi netral. Melainkan apa? Berpihak kepada golongan iya. tertentu. Hmm, Nah, selain itu pemberian tituler ya kepangkatan tituler ini secara kalau misalnya ini dilakukan secara sembarangan ada dua iya. kemungkinan akibatnya. Pertama, ini menjadi ajang obral pangkat. Nah, mestinya tidak boleh Hmm, dilakukan. Yang iya. kedua, menjadi sumber perpecahan di lingkungan TNI sendiri. Akibat apa? Ya ada yang merasa iri atau dan lain sebagainya. Khususnya apa? Mereka yang betul-betul ingin meraih pangkat itu kan dengan Hmm, hmm, hmm. bersusah payah. Mulai Betul. dari Letnan 2, Letnan 1, Kapten, Mayor, Hmm, baru hmm. Betul. Letnan Kolonel loh Mas. Oh, iya. Wah Betul. itu bukan jenjang yang mudah, jenjang yang sangat tinggi dan mungkin dalam tanda kutip bisa berurai air mata sampai berdarah-darah itu sampai sampai apalagi kok diberikan pangkat yang lebih tinggi oh, kolonel atau apa ya ini saya kira harus kita bukan saya nggak setuju tapi kita pernah evaluasi kalau memang itu perlu diperlukan sebagai diperlakukan sebagai seorang perwira lebih baik Hmm, diberikan pangkat yang terendah dulu yaitu letnan iya. 2 bukan langsung ke kolonel karena akan memicu tadi sikap iri atau mungkin orang yang banyak yang nggak terima terutama yang punya pangkat efektif itu bukan pangkat Hmm, khusus yang ini ada lokal ataupun yang secara tituler ini saya kira demikian mas. hmm. Oke, oke. Ya, baik, Profesor lagi. Terima kasih jawaban-jawabannya yang luar biasa dalam hal pemberian gelar let call ya, Ya, let call tituler ya. Saya juga ya. baru dengar tuh gelar itu, Ya asing tituler ya ya. bagi kita ya. Iya asing, baru saya sih ya dalam hal ini ya. Baik, terima kasih Prof. Sutagi. Terima kasih juga kepada Tuan semua yang sudah menonton sampai di
pertanyaan keempat ya. Tetap stay tune terus di channel Prosuteki ya, karena satu yang berbeda, kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan tetap berakal. Masya Allah. Dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.